Suasana persidangan sangat bagus dan nampak jelas Komisi Informasi Pusat tidak tersandera dalam kasus keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang kedua, ada pola yang kita lihat seakan-akan UGM terutama berlindung di balik proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya yang akan menutup jalan bagi masyarakat, terutama bagi para pemohon ini, untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan ijazah Jokowi yang diduga saat ini sebagai ijazah yang palsu. Jadi dengan membangun argumentasi bahwa semua dokumen sudah di tangan Polda Metro Jaya, itu berarti pertahanannya sudah double. Pertama, mereka menyatakan itu informasi publik yang dikecualikan. Yang kedua, ketika masuk dalam ranah hukum, terutama penyidikan tindak pidana, maka ini menjadi kewenangan Polda untuk menyatakan tidak membuka kepada siapapun. Dikhawatirkan akan mempengaruhi, menghambat jalannya proses hukum. Ini poin yang sangat kritis. Penggunaan alasan dokumen di tangan kepolisian sebagai tembok ganda untuk menutupi akses informasi adalah strategi hukum yang cerdik. Tapi bermasalah bagi transparansi publik jika institusi publik bisa dengan mudah menggunakan alasan penyidikan untuk mengunci semua data. Ini akan menjadi presiden buruk bagi undang-undang keterbukaan informasi publik. Kita perlu melihat bagaimana majelis komisioner akan merespon taktik ini lebih lanjut. Jadi ini yang kita sesalkan. Harusnya pihak kepolisian atau pihak UGM, walaupun dokumen itu semua dinyatakan disita, tetapi tadi sudah ditegur oleh majelis komisioner bahwa UGM kan pasti punya arsip. Tidak semua dia serahkan, karena ini kan dokumen sifatnya administrasi. Jadi arsip itu harus ada. Tetapi ini mereka sepertinya ada permainan, ada konspirasi besar. Bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen, berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023, ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan. Tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Wow, ini adalah puncaknya. Tuduhan adanya permainan dan konspirasi besar yang mengarah ke pemusnahan dokumen adalah hal yang sangat serius. Jika benar KPU Solo memusnahkan salinan ijazah sebelum waktunya, dan ini terkait dengan peraturan baru yang dicurigai buat demi kasus ini, maka ini bukan lagi hanya soal sengketa informasi, tapi sudah masuk ke ranah pidana. Ancaman 10 tahun penjara yang disebut Roy Suryo menunjukkan seberapa serius pelanggaran terhadap Undang-Undang Kearsipan ini. Patut kita garis bawahi, ini dugaan yang harus dibuktikan tuntas. Jadi, saya sedikit tambahkan, alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua, wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita menunjukkan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, tampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus 11 Gajah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan, kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu deh. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya silakan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian momen ini menyoroti ironi besar dalam kasus ini. Bagaimana mungkin institusi sekelas UGM yang pernah memegang predikat ranking kedua nasional untuk penyediaan informasi justru bersikap tertutup dalam isu sepenting ini. Seperti yang dibilang, konyol sekali. Ini bukan hanya soal ijazah, tapi kredibilitas UGM sebagai badan publik yang wajib transparan di mata masyarakat. Reaksi publik terhadap kontradiksi ini tentu akan sangat tajam.
kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU Pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bonjowi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya El Sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Bisa ya? Nah, ini rusak kalau masukkan asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya El Sulfat yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bonjowi ya, Akhir dan kawan-kawan didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian apa namanya ya Pak Peter dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya. Pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu adalah kita. Terima kasih. Ini adalah penegasan bahwa isu ijazah ini telah menjadi gerakan masyarakat. Dengan Roy Suryo sebagai mantan perancang Undang-Undang KIP secara langsung mengkritik KPUD Solo. Ini menunjukkan adanya dugaan ketidakpahaman atau bahkan pengabaian terhadap regulasi keterbukaan informasi oleh penyelenggara negara. Pesan kita adalah seruan untuk support seluruh masyarakat menjadi penutup yang kuat, menandakan bahwa kasus ini akan didorong terus oleh desakan publik.